Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator presentasi UTS kelompok 1 dari kelas 3B pada hari ini akan memimpin jalannya presentasi. Sebelum itu perkenalkan, saya Saida Afifa, nomor NIM 20 330 70 54 dan anggota saya Saya Yulianto Bogasasmito dengan NIM 203307041. Saya Sabrina Afi Putri Setiawan dengan NIM 2030708. Saya Muhammad Rasi dengan NIM 2033007. Saya Dwi Fatmawati dengan NIM 203307011. Saya Putri Julfika Viva dengan NIM 203307016. Saya Muhammad Rifki Kaminuddin dengan NIM 203307080. Baik, untuk presentasi pertama yaitu tentang SSH yang akan disampaikan oleh Mas Yulianto Bakusasmito. Kepada Mas Yulianto Bakusasmito, saya persilahkan. Ya, untuk praktikum yang pertama ialah SSH. Saya akan menjelaskan tentang apa itu SSH terlebih dahulu. Secure Shell atau SSH adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman, login antarmuka baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. Ini terkoneksi melalui saluran aman atau melalui jaringan tidak aman. Server dan klien menjalankan server SSH dan SSH program klien secara masing-masing. Untuk praktikumnya, kali ini saya akan merubah port awal dari yang awalnya 22 menjadi ke 354 321 dengan cara login terlebih dahulu putihnya masukkan user login dan password. Setelah itu dengan /ssh/sshd_config dan ganti port 22 menjadi port 54321. Setelah itu ketik yum y install polysoreltils Python. Setelah itu tambahkan portnya dan kita merestart SSHD. Setelah selesai di restart, login putih dengan port baru yaitu 54321. Sekian untuk praktikum SSH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita login dengan port baru, yaitu selanjutnya kita melakukan login putih dengan port yang baru yang telah kita konfigurasi dari port awal tadi, yaitu portnya adalah IP-nya 192.168.43.6 dengan port yang baru yaitu 54321. Login sudah berhasil dilakukan. Proses login telah selesai dengan port baru, kita lakukan login dengan password root juga. Login telah berhasil. Sekian dari praktikum SSH. Lanjut ke praktikum selanjutnya. Untuk presentasi kedua yaitu tentang Samba Server yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi Fatmawati. Kepada Mbak Dwi Fatmawati, saya persilahkan. Baik, sebelum saya jelaskan konfigurasi Samba, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Samba. Samba adalah
program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux atau Unix dengan mesin Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang Samba untuk settingan Samba. Kali ini saya buat dua direktori, yaitu Anonymous dan Secure, di mana direktori Anonymous dapat dibuka oleh siapapun, sedangkan Secure hanya dapat diakses oleh user kelompok 1. Seperti kita lihat pada konfigurasi Samba berikut ini. Untuk DNS proxy-nya no, map to base-nya bad user, netbin name-nya CentOS, secure-nya user, server setting Samba server map-nya config-nya yaitu backend TDP. Setelah kita setting konfigurasi Samba, lanjut kita login ke direktori tersebut, ke folder secure-nya. Setelah kita setting konfigurasi, kita buka pada Windows Client, kita ketik dan buka pada Windows plus R. Di sini terdapat dua folder, yaitu Anonymous dan Secure. Kita buka Anonymous-nya. Kemudian kita buka untuk Secure dengan menggunakan user dan password yang sudah dibuat. Nah, dan ini sudah bisa masuk ke folder Secure-nya. Sekian praktikum Samba dari saya. Saya lanjutkan lagi ke praktikum selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Mbak Dwi Fatma. Selanjutnya adalah presentasi ketiga tentang FTP yang akan disampaikan oleh Mbak Sabrina. Kepada Mbak Sabrina, saya persilakan. Pengertian FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, mengirimkan file ke server, atau upload. FTP ini berfungsi untuk melakukan pengunduhan file dan pengunggahan file kepada sebuah server. FTP juga merupakan protokol yang pertama kali dikembangkan dan masih tetap digunakan hingga saat ini. Untuk praktikum, install FTP server dengan perintah yum install ysftpd -y. Lalu lakukan konfigurasi FTP server, edit file konfigurasi dengan perintah etc psftpd ftpd.cont. Lalu lakukan restart service fsvtpd dengan perintah system start fsftpd agar service aktif ketika server booting dengan sistem ctl enable fsftpd. Setelah itu ubah parameter menjadi anonymous enable no, lalu local enable yes, write enable yes, local max 22, unknown upload enable yes, unknown encoder write enable yes, permission enable yes, verlog enable yes, connect from port yes. Selanjutnya start kembali FSTPD. Lalu kita akan melakukan praktikum. Di sini saya akan mempraktekkan upload FTP. Lalu kita isi host menjadi FSTP.
/192 168 43 6. Untuk username kita isi ITP kelompok 1. Untuk password kita isi kelompok 1. Dan untuk port kita isi 54321. Di sini saya akan mempraktekkan upload FTP. Kita klik kanan pada file yang akan diupload. Lalu kita klik upload, maka file berhasil terupload. Kemudian saya akan mendownload file dari FTP. Pertama, pilih file yang akan di-download, kemudian klik kanan lalu download. Maka file akan berhasil terdownload. Sekian dari saya untuk praktikum FTP. Saya lanjutkan pada praktikum selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Mbak Sabrina. Untuk presentasi selanjutnya yaitu tentang web server yang akan disampaikan oleh Muhammad Rosi. Kepada Mas Rosi, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum web server. Sebelum menuju praktikum, saya akan menjelaskan pengertian web server. Web server adalah suatu perangkat lunak tersebar dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari klien atau browser berupa halaman website melalui protokol HTTP atau HTTPS, lalu merespon permintaan tersebut dalam bentuk halaman website berupa dokumen HTML atau HTTP. Pertama-tama, kita menginstal HTTP. Setelah menginstal HTTP, kita masuk ke service HTTP start, kemudian service HTTP status. Kemudian kita men-setting firewall dengan cara firewall JSON public firewall port hat port 80 garis miring TCP permanen. Kemudian firewall CMD reload, kemudian app table sec grep 80, lalu kemudian mengenable HTTP service. Setelah itu kita mentes apakah server sudah berfungsi dengan memasukkan IP address yang di CentOS. Setelah menginstal HTTPD, dilanjutkan dengan menginstal MySQL atau MariaDB, yaitu dengan cara install MariaDB server MariaDB. Setelah menginstal, kita men-start MariaDB service. Kemudian kita lanjut dengan cara zoom install php strip MySQL. Lalu kita masukkan perintah echo var garis miring www garis miring html garis miring info.php. Setelah memasukkan perintah tadi, kita akan akses IP address garis miring info.php. Setelah ini, kita melanjutkan dengan menginstal YumWiget. Install YumWiget, lalu setelah selesai mendownload Joomla, kita melanjutkan dengan melihat filenya dengan pemerintah ls. Setelah mendownload Joomla, kita akan melanjutkan dengan konfigurasi Joomla, yaitu dengan mengakses IP address yang di atas CentOS, maka terbuka jendela instalasi Joomla. Instalasi ini berfungsi untuk menyambungkan database dengan web server Joomla. Setelah proses instalasi selesai, kita akan masuk ke directory var www.html. Lalu lanjutkan dengan perintah rm strip rf var
www.html installation. Perintah ini berfungsi untuk menghapus folder installation. Setelah dihapus, maka folder tadi akan hilang. Lalu dilanjutkan dengan konfigurasi PHP. Konfigurasi PHP dengan perintah var www.html configuration.php. Kita masukkan konfigurasi yang berasal dari klien CMS jumlah tadi ke CentOS. Setelah itu, kita akan mengakses IP address CentOS. Jika sudah berhasil, maka akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya, saya akan praktikkan cara mengakses web server CMS jumlah, yaitu dengan cara membuka browser, kemudian kita masukkan IP address yang ada di channel. Masukkan IP address untuk mengecek apakah web server sudah terinstall. Apabila berhasil terinstall, tampilan web server akan seperti ini. Sekian praktikum web server. Saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rosi. Selanjutnya untuk presentasi kelima yaitu tentang DNS yang akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Aminuddin. Pada Mas Muhammad Rifki Aminuddin, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai DNS server. Sebelum kita masuk ke konfigurasi DNS server, akan saya jelaskan apa itu DNS server. DNS server ialah server yang biasa melayani permintaan untuk mengetahui suatu IP address yang digunakan oleh suatu domain. Yaitu ketika kita meminta server DNS untuk mencari IP address, kita cukup mengetikkan semisal facebook.com seperti itu. Lalu kita lanjut pada konfigurasinya. Di sini kita membutuhkan package yang namanya bin9. Lalu kita konfigurasi DNS v/etc/name/conf. Lalu kita isi menggunakan IP dari CentOS tersebut dengan network pada CentOS pula. Lalu pada var name forward UTS 3B kita isi sebagai berikut. Lalu pada var name reverse UTS 3B kelompok 1 kita isi sebagai berikut. Lalu setelah kita isi seperti ini, kita lanjut meng-start name yang tadinya sudah kita isi 1, 2, dan 3. Kita start dan kita enable. Lanjut, kita aktifkan firewall dengan menambahkan port 53/TCP dan port 53/UDP. Kemudian kita reload. Setelah sudah, kita ubah permission file dengan perintah chgrp name -r var name lalu confirm name etc/name/conf dan restore recon -rv var name restore recon /etc/name/conf sebagai berikut. Lalu kita uji DNS-nya dengan name check conf etc/name/conf, lalu check zone juga pada forward dan reverse. Lalu kita restart network-nya, yaitu sistem ZL restart network. Kemudian untuk mengecek apakah sudah berhasil, bisa kita dik UTS -3B kelompok 1 ABC sebagai berikut. Lalu jika sudah, bisa kita ping pada UTS -3B kelompok 1 dan ping www.uts-3b kelompok 1. Lalu setelah itu kita setting DNS pada komputer klien dengan masukkan alamat DNS pada klien, pada PC klien menggunakan DNS server yang telah dibuat, yaitu 192.168.43.6. Untuk IP address di sini kita isi 192.168.43.7 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.43.1. Kemudian sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kerja DNS tersebut.
Sini saya buka PC client. Lalu yang semulanya host home ini adalah IP, bisa kita buka menggunakan DNS, yaitu dengan alamat addressnya UTS min 3b kel 1.abc. Kemudian kita enter. Jika sudah berhasil akan muncul tampilan CMS jumlah seperti ini. Sehingga kita tidak perlu memasukkan IP CentOS tersebut, hanya cukup memasukkan link DNS tadi. Sekian praktikum dari DNS, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Rifki Aminuddin. Untuk presentasi selanjutnya yaitu tentang proxy yang akan disampaikan oleh Mbak Putri Hidayati. Kepada Mbak Putri Hidayati, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang server proxy. Sebelum saya menjelaskan praktikum proxy, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian server proxy. Server proxy merupakan sebuah sistem yang bekerja sebagai perantara jaringan. Misalnya, kita mengakses sebuah halaman website, proxy yang akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut ke perangkat yang digunakan. Server proxy berjalan dengan menyambungkan atau malah menghalangi koneksi antar pengirim dan menerima data. Fungsi dari server proxy sendiri yaitu connecting sharing, secara teknis berfungsi sebagai sebuah gerbang dan juga berperan untuk memberi batasan kepada pengguna jaringan lokal serta jaringan luar. Selanjutnya, filtering, yaitu proxy server berperan seperti firewall sebagai sistem penyaringan dan filtering sebuah jaringan internet supaya semua paket-paket data yang akan ditransmisikan, di-scan, dan difiltering untuk mengurangi kemungkinan gagal. Yang terakhir yaitu changing sebagai pendeteksi semua dokumen yang sering Anda akses di suatu komputer yang terhubung ke proxy server. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang praktikum proxy server. Yang pertama, pada proxy server kali ini kita membutuhkan package script. Maka di sini kita install package tersebut terlebih dahulu dengan perintah install sebagai berikut. Lalu setelah proses install selesai, kita start dan enable script. Kemudian kita cek statusnya apakah sudah aktif. Kemudian kita ubah konfigurasi dengan menggunakan perintah seperti berikut. Selanjutnya, tools dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Lalu kita buat file yang berisikan situs-situs yang akan kita blok. Selanjutnya, setelah itu, kita save, lalu kita restart speed service. Kemudian, kita setting proxy server pada PC client dengan IP CentOS 192.168.43.6, lalu dengan port default 3128. Di sini saya akan mempraktekkan setting proxy pada PC client, yaitu ketikkan IP CentOS 192.168.436 dengan port 3128. Lalu kita testing dengan memasukkan website yang telah diblok. Kita buka YouTube. Jika YouTube tidak bisa, berarti praktikum sudah berhasil. Sekian praktikum server proxy dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri dan terima kasih kepada anggota kelompok saya semuanya. Semua praktikum UTS telah disampaikan kepada kelompok saya. Maka saya akhiri presentasi pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.